baik penyakit fisik maupun penyakit batin. Di antara penyakit batin yang bikin dia tidak bahagia itu penyakit batin, emosional, dendam, suudzon, tidak qanaah, tidak nerimo takdir Allah. Ini kan yang buat kita sengsara. Nah, kalau kita bacanya, Nabi menjelaskan ada suatu kelompok yang mereka ahli baca Quran, tapi mereka tidak mentadaburi, akhirnya mereka sesat, yaitu orang-orang Khawarij. Efek yang sangat besar bagi orang pemerhati Al-Quran, ahlul Quran, ahlullahi wa khasatuhu, adalah mereka adalah orang-orang yang paling bahagia. Kira-kira para salaf dahulu, ya, mereka sering baca Al-Quran, mereka diskusi tentang Al-Quran, mereka membantah orang-orang yang sesat dengan Al-Quran. Hari-hari mereka, waktu-waktu mereka lalui dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran selalu mengingatkan tentang hari akhirat, selalu mengingatkan keikhlasan, selalu mengingatkan tentang ketulusan, sehingga jadilah dampak dari Al-Quran terlihat pada diri mereka yang itu tidak terlihat pada diri kita. Jadi sangat jelas bagaimana pengaruh Al-Quran dalam kehidupan. Dari situ kita harus introspeksi diri, ya, memperbaiki diri mumpung masih ada umur. Bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran harusnya kita perbaiki. Dan cara interaksi dengan Al-Quran adalah, alhamdulillah, dengan apa-apa yang sudah ibu lakukan. Ya, belajar tajwid itu salah satu interaksi utama. Belajar tajwid dengan baik, kemudian berusaha menghafal ayat-ayat sebisa mungkin, kemudian kalau bisa baca terjemahannya, kemudian kalau bisa baca tafsirnya, kemudian mengamalkannya. Oleh karenanya Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, "Innama unzilal Qur'anu liyu'mala bih, fattakhadhan nasu qira'atahu amala." Sungguhnya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk diamalkan. Akan tapi manusia mencukupkan dengan membacanya sebagai bentuk amalan. Ini salah satu kritikan yang disampaikan oleh Fudail bin Iyad di zamannya. Bahwasanya beliau mendapati fenomena bahwasanya ada orang-orang yang hanya mencukupkan Al-Quran dengan membaca tanpa mentadaburinya dan tidak mengamalkannya. Maka efek dalam kehidupannya kurang. Ketika hanya membatasi Al-Quran dalam membacanya, berdalam-dalam dalam tajwid, namun tidak melanjutkan. Sungguhnya tajwid hanyalah tahap penting untuk menuju pada tahap berikutnya, bukan tahap akhir. Dia bahkan tahapan awal. Dengan kita paham tajwid, kita jadi senang baca Quran. Itu di antara keutamaan tajwid, senang baca Quran karena kita mempraktekkan ilmu tajwid. Dan bukan cuma sampai di situ, kita berusaha mentadaburinya, kemudian berusaha mengamalkannya. Dan ini juga keluhan yang pernah disampaikan Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Dia mengatakan ada orang ahli Qurra, dari ahli Quran, dari para qurra, dia mengatakan, aku telah membaca Al-Quran dari awal sampai akhir dan tidak ada satu huruf pun yang aku jatuhkan, yaitu aku baca dengan tartil, dengan tajwid, tidak ada satu hukum tajwid pun yang salah. Maka Hasan Al-Basri pun marah, dia berkata, wallahi wa qad asqata al-Qur'ana kullahu. Demi Allah, dia telah menjatuhkan Al-Quran seluruhnya. Kenapa? Karena Hasan Al-Basri tidak melihat aplikasi Al-Quran tersebut dalam kehidupannya. Fenomena begitu ada sebagian orang baca Al-Quran tapi sombong dan angkuh, karena dia pakar tajwid, kan sekedar baca saja, dia tidak menghayati, tidak mentadaburinya, hanya sebagai bangga-banggaan, hanya sebagai untuk lomba-lombaan, untuk pamer-pamer anaknya, anak saya sudah hafal sekian, hanya untuk membanggakan diri. Oleh karenanya tidak terlihat aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Sementara para salaf dulu, para sahabat mereka membaca 10 ayat. 10 ayat mereka hafalkan, mereka amalkan, kemudian mereka lanjut 10 ayat berikutnya. Sehingga tahapan mereka dalam belajar Al-Quran memang lama, tetapi mereka benar-benar membaca, menghafal, menguasai, mengamalkannya dengan luar biasa. Intinya, ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak bisa meraih kesempurnaan bukan berarti kita tidak melakukannya sama sekali. Apa yang sudah ibu lakukan, belajar tajwid, berusaha untuk menghafal sebagian yang bisa dihafal, maka ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan cuma sampai di situ, masih ada PR berikutnya, yaitu berusaha mentadaburinya dan berusaha untuk mengamalkannya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Perhatikan kata Allah, Al-Quran yang kami turunkan kepada engkau penuh keberkahan. Tapi bagaimana cara mencari keberkahannya? Liyadabbaru ayatihi, agar mereka bisa mentadaburi ayat-ayatnya. Jadi kalau sekedar baca ada keberkahan tapi tidak sempurna. Dia masih tahapan awal. Baca Al-Quran jelas dapat pahala, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Bacalah Al-Quran karena al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf,
Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka siapa yang baca alif lam mim, berarti dia telah baca dapat 3 kebaikan, dilipat gandakan kali 10 jadi berapa? 30 kebaikan. Rasulullah motivasi untuk baca. Tapi bukan sekedar baca, tapi untuk juga ditadaburi ya. Makanya jangan mencukupkan diri hanya sekedar membaca. Rasulullah berkata, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamah." Bacalah Al-Qur'an, sungguhnya Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi apa? Syafaat. Ini motivasi untuk baca. Tapi bukan sekedar baca, hendaknya ditadaburi. Allah mengatakan, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Walau kana min 'indi ghairillahi lawajidu fi ikhtilafan katsira." Kenapa mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an? Kalau seandainya Al-Quran bukan dari Allah, maka mereka akan mendapati banyak kontradiktif. Itu Allah suruh periksa, baca, periksa sana sini. Tidak akan ada kontradiktif dalam Al-Quran. Allah juga berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha?" Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Ataukah ada gembok-gembok yang telah membelenggu hati mereka sehingga mereka dibacakan ayat mereka tidak tadabbur? Rasulullah baca Al-Quran enggak pada orang musyrikin? Baca, Rasulullah bacakan. Rasulullah bacakan, tapi mereka lewat aja. Mereka ngerti bahasa Arab. Al-Quran mereka tidak mau mentadaburi. Seandainya mereka mentadaburi, tentu akan merubah kehidupan mereka. Tapi mereka Al-Quran lewat tidak ditadaburi ya. Karenanya Nabi menjelaskan ada suatu kelompok yang mereka ahli baca Quran, tapi mereka tidak mentadaburi, akhirnya mereka sesat, yaitu orang-orang Khawarij. Kata Rasulullah SAW, "Yaqra'una al-Quran la yujawizu taraqiyahu." Orang-orang Khawarij mereka baca Quran, bahkan mereka hafal Quran, mereka ahli Al-Quran, tapi tidak melewati taraqiyah. Taraqiyah ini terkuat ini. Maksudnya selangkangan. Jadi cuma baca sampai di leher, tidak masuk ke dalam apa? Ke dalam hati. Berarti ada orang yang baca Quran, tapi dia tidak mentadaburinya, sehingga Quran tersebut tidak kurang atau sedikit tidak kurang berefek. Bahkan ketika tidak ditadaburi, akhirnya memahami dengan seenaknya, jadilah seperti orang-orang Khawarij. Maka ini penting bagi kita baca Quran dan kita mentadaburi, disitulah bertambah keberkahan dan nikmat Al-Quran. Makanya Ibnu Qayyim berkata, "Qira'atu ayatin wahidatin bitafakkurin wa tadabburin wa ta'aqqulin ghairun min qira'ati min al-khatmah bila tadabbur." Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, baca satu ayat saja dengan tadabbur, dengan ta'aqqul bersama memahaminya, satu ayat saja lebih baik daripada baca Quran, khatam Quran tetapi tidak dipahami maknanya. Kita ingin mengerti perkataan Aisyah tentang Nabi, kana khuluquhul Quran. Bahwasanya akhlak Nabi adalah apa? Al-Quran. Seluruh apa yang Allah serukan dalam Al-Quran, praktek nyatanya adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini butuh kita tadaburi. Tapi ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya apa Al-Quran merubah dalam hidup ini? Artinya sedikit yang kita mungkin bisa kita ajak untuk diri pribadi dan juga hadirin hadirat. Di antara efek yang sangat besar bagi orang pemerhati Al-Quran, ahlul Quran, ahlullahi wa khasatuhu, adalah mereka adalah orang-orang yang paling bahagia. Mereka adalah orang yang paling bahagia. Kenapa demikian ibu-ibu? Karena Al-Quran adalah kitab kebahagiaan. Kitab kebahagiaan. Kalau ingin bahagia dalam hidup ini, ya sering baca Quran. Kalau ingin tidak bahagia, enggak usah baca Quran. Ya, ingin stres, banyak medsos dibaca, tambah stres. Quran ditinggal. Ya. Padahal aplikasi semua sudah di-download. Tapi dibaca enggak, itu masalahnya. Ya. Allah berfirman tentang Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Toha. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran kepada engkau wahai Muhammad agar engkau sengsara. Enggak. Al-Quran ini bukan bikin engkau sengsara. Kata sebagian tafsir, "Ai litas'a," tetapi Al-Quran itu buat engkau bahagia. Al-Quran tidak mendatangkan kesengsaraan. Al-Quran itu justru mendatangkan kebahagiaan. Dan ini efeknya bukan efek belakangan. Benar, demi Allah bukan efek belakangan. Kita lagi stres, lagi bimbang, baca Quran aja setengah jam, langsung bahagia. Tidak lama-lama. Tidak lama-lama. Langsung bahagia dan ketentraman Allah berikan dalam hati. Beda orang misalnya ingin bahagia. Dia nonton Sri Mulat ketawa ke TV. Iya, waktu dia nonton Sri Mulat dia ketawa ke TV. Habis Sri Mulat selesai, hatinya keras. Ingin bahagia, nonton stand up komedi. Iya, ketawa ke TV ketika itu. Coba setelah diberhentikan, hati terasa keras. Ingin bahagia, nonton film box office, film Hollywood ya, apalagi film Korea. Nonton benar ada kebahagiaan, itu bukan kebahagiaan, itu namanya kelezatan. Karena maksiat itu ada kelezatan, benar, tapi tidak bahagia. Begitu kita matikan, hati kita jadi keras. Ada kebahagiaan yang Allah cabut dari hati kita.
Kalau seandainya perkara-perkara itu adalah mendatangkan kebahagiaan, tentunya mereka adalah orang yang paling bahagia. Tapi ternyata kan tidak. Betapa banyak di antara mereka yang kemudian bunuh diri, di antara mereka yang stres, di antara mereka yang hancur rumah tangganya, di antara mereka yang narkoba, banyak. Berarti bahagia bukan di situ. Bahagia itu mudah, baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Cuma kita sudah ada rahasia kebahagiaan, kita tidak melakukannya. Maka ini benar-benar berdampak dalam kehidupan. Tapi dengan niat baca yang benar. Bukan riya, bukan untuk pamer. Tapi benar-benar karena mencari kebahagiaan. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, ya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami turunkan Al-Quran, yang Al-Quran itu merupakan syifa, obat. Dia adalah obat. Dan kata para ulama, Al-Quran adalah obat baik penyakit fisik maupun penyakit batin. Di antara penyakit batin yang bikin dia tidak bahagia itu penyakit batin, emosional, dendam, suudzon, tidak qanaah, tidak nerimo takdir Allah. Ini kan yang buat kita sengsara. Nah, kalau kita baca Quran, maka penyakit-penyakit itu akan berkurang. Bahkan kalau terus kita mentadaburi Al-Quran, itu akan disembuhkan oleh Allah. Allah yang bilang, ya, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Kata Allah, wahai manusia sekalian, telah datang wejangan dari Rabb kalian, Al-Quran. Ada wejangan-wejangan dalam Al-Quran. Wa shifaa'un lima fis sudur, dan penyakit dalam dada manusia. Penyakitnya banyak. Penyakit. Ibu penyakitnya banyak nggak? Banyak nggak penyakitnya? Banyak lah. Hasad. Lihat ada yang lebih cantik, hasad. Yang lihat tasnya lebih mahal, hasad. Yang lihat rumahnya lebih megah, hasad. Lihat mobilnya lebih bagus, apa? Hasad. Lihat bajunya lebih branded, apa? Hasad. Ibu paling mudah hasad. Bapak-bapak juga. Cuma ibu lebih parah ya. Penyakit banyak ya, hasad. Penyakit dendam. Kalau udah marah, ngambekan sama orang, dendam gak hilang-hilang. Padahal dulu teman dekat, begitu berkelahi sampai mati dendam. Sebagian wanita seperti itu. Dulunya teman paling dekat, ketika bertengkar jadi paling dendam. Sampai mati. Penyakit hati. Ibu-ibu. Apalagi penyakit ibu hati, ibu. Duniawi. Lihat inilah, lihat anulah, pingin inilah, pingin anulah. Pingin beli inilah. Mobil suruh gantilah, tas gantilah. Beli sepatu gantilah, dompet gantilah, HP ganti. Suaminya yang pusing suruh ganti-ganti terus. Lama-lama ya kamu juga diganti, mau nggak? Maksudnya penyakit itu banyak. Gimana mau sembuh dengan baca apa? Al-Quran. Tapi dengan tadabbur, bukan baca aja. Baca aja udah lumayan, alhamdulillah. Kita punya sempat waktu baca saja sudah alhamdulillah. Subhanallah, pasti Allah kasih bahagia. Pasti, nggak mungkin nggak. Allah udah janjikan. Wa shifaa'u lima fis sudur. Maka kata para ulama, kalau baca Quran di antara niatnya selain untuk dapat pahala qiraah, yang alif dapat 10 pahala, alif lam mim 30 pahala. Niatkan juga untuk syifa, agar kita diobati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakitnya banyak ya. Ya, sampai ada seorang yang datang, Ustaz, saya hasad sama dia, Ustaz. Dia ngerti dia hasad, cuma nggak bisa dia hilangkan, dia nggak bisa lawan. Saya hasad. Ya lawan, sudah tahu hasad, ya nggak bisa. Karena dia tidak bisa mengontrol hatinya. Tidak semua orang bisa mengontrol apa? Hatinya. Maka di antara cara agar kita bahagia, dan ini teraplikasikan dalam hidup kita, merasakan efeknya langsung tidak tertunda, adalah baca Al-Quran. Oleh karenanya, Nabi sendiri begitu bahagia ketika turun ayat-ayat Al-Quran. Nabi ketika pergi ke Jabal Nur, ke Gua Hira, kemudian Nabi berusaha merenungkan tentang keagungan Allah. Dia bingung apa peristiwa yang dialami selama ini. Dadanya dibelah, kemudian dibelah, dimasukin, dijahit lagi, jantungnya dibersihkan. Dia heran melihat kejadian tersebut. Kemudian dia kalau jalan tahu-tahu di batu ada di Mekah, mengucapin salam, Assalamualaikum Muhammad. Dia mengatakan, inilah a'lamu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'ats wa inni la ariful an. Dulu ada batu saya tahu di Mekah, kirim salam, menyalami saya sebelum saya jadi nabi, dan sampai sekarang saya tahu mana batu tersebut. Maksudnya banyak kejadian aneh-aneh yang Rasulullah rasakan. Dan ini ada apa ini sehingga dia ingin dekat dengan Allah, sampai tiba-tiba malaikat Jibril datang memeluknya sampai dia tidak bisa bernapas. Hatta balagha banil jahdu, sampai Rasulullah susah bernafas. Tsumma arsalani, Rasulullah lepas lagi, malaikat Jibril lepas lagi. Malaikat Jibril berkata, "Iqra, bacalah." Kata Rasulullah SAW, "Ma ana biqari," saya tidak bisa baca sama sekali. Baghattani, maka dia peluk aku lagi. Hatta balagha minnil jahdu, sampai aku susah bernapas. Tsumma arsalani, kemudian aku dilepaskan lagi pelukannya, dan malaikat berkata lagi, "Iqra, bacalah." Kata Rasulullah SAW, "Ma ana biqari," aku sama sekali tidak bisa baca. Sampai 3 kali, baru kemudian malaikat Jibril mentalqilkan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Subhanallah. Situlah ayat pertama ini
berbicara langsung tentang Tuhan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Ya. Alladzi khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari darah, ya. Kemudian Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang paling dermawan, yang paling baik. Subhanallah. Langsung Allah mensifati dirinya dengan wa rabbukal akram. Tuhanmu yang paling baik. Kalau ada yang karim, maka dia yang paling akram. Maka Rasulullah SAW ketakutan, gemetar, turun ketemu istrinya, berkata, Zammiluni, selimuti aku. Karena dia, kalau orang ketakutan kan dingin, kedinginan. Maka Khadijah pun segera menyelimuti Nabi. Kemudian Rasulullah berkata, laqad khasyitu ala nafsi, sungguhnya aku khawatir suatu menimpa diriku. Maka Khadijah menghibur Nabi, berkata, tidak mungkin Allah menghinakan engkau. Engkau jujur, suka nyambung silaturahmi, suka bantu orang susah, cari nafkah buat kasih keluarga, suka jamu tamu, suka bantu orang yang mengalami bencana. Kau tidak akan dihinakan oleh Allah. Setelah itu Rasulullah SAW terputus wahyu. Maka Rasulullah SAW ternyata rindu, pingin lagi. Maka dia pergi ke gunung, mencari-cari kapan datang lagi wahyu. Subhanallah. Kenapa? Karena Al-Quran kalau turun mendatangkan apa? Kebahagiaan. Datangnya kebahagiaan. Cuma Rasulullah SAW merasakan ayat-ayat turun datang kebahagiaan. Itu dirasakan oleh para sahabat. Makanya setelah Nabi SAW meninggal dunia, berkatalah Abu Bakar dan Umar, ayo kita menjenguk seorang wanita yang dulu sering dijenguk oleh Nabi SAW, ya. Maka Rasulullah, Abu Bakar dan Umar pun pergi menuju wanita tersebut. Kemudian sampai di sana dibuatlah makanan. Kemudian tersebut menangis. Maka Abu Bakar dan Umar mengatakan, kenapa engkau menangis? Rasulullah sudah meninggal dan dia sekarang lebih mulia daripada ketika dia masih hidup. Dia lebih mulia sekarang daripada ketika dia masih hidup. Tidak usah ditangisin. Maka wanita ini berkata, ya, bahwasanya saya menangis bukan karena Nabi, itu saya tahu. Tapi saya menangis karena setelah Rasulullah meninggal, wahyu terputus. Wahyu terputus. Kenapa mereka merasa bahagia ketika turun ayat Al-Quran? Ayyukum zadatu hadhihi imana. Kalau turun ayat ditanya, siapa yang tambah iman yang ayat ini? Orang beriman kami bertambah iman dengan semakin banyak turun ayat-ayat Al-Quran. Jadi para sahabat dahulu mereka benar-benar menanti turunnya ayat. Kalau datang ayat mereka bertambah iman. Datang ayat mereka semakin apa? Bahagia. Mereka benar-benar mengetahui tentang agungnya Al-Quran sehingga mereka benar-benar berinteraksi dengan Al-Quran. Karena Al-Quran benar-benar sebab kebahagiaan. Itu yang hilang dari kita. Kita menganggap Al-Quran yang sekedar kitab suci, tapi kita tidak mengaungkannya sebagaimana mestinya. Kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai sebab kebahagiaan kita. Saya sering bilang bahagia itu mudah. Bangun sebelum subuh, sholat malam, bacaan Quran dalam sholat malam. Pasti bahagia, nggak mungkin nggak. Kalau nggak bisa sholat malam karena nggak punya hafalan, ya udah baca Quran aja, nggak harus sholat malam. Bangun tidur baca Quran. Sampai ngantuk lagi, tidur lagi nggak ada masalah. Tapi pasti apa? Bahagia. Apalagi kalau ternyata dibaca sambil berusaha cari maknanya. Ya, para hadirin yang hadirat subhanahu wa ta'ala. Allah turunkan ini firman-Nya, bukan firman sembarang orang. Allah turunkan surat-surat melalui malaikat Jibril, melalui Nabi Muhammad SAW untuk kita. Apa kita tidak penasaran pengen tahu apa maksud Tuhan menurunkan ayat-ayat ini? Untuk agar kita kebahagiaan. Tuhan bilang ini Tuhan ini adalah kitab kebahagiaan. Kita pengen tahu bahagia bagaimana? Kita belajar. Kalau ada kira-kira gampangannya, kalau ada raja kirim surat sama kita pengen tahu nggak? Pengen. Nah, ini apa maksudnya raja ini? Surat raja. Walillahil masalul a'la, apalagi bagi Allah perumpamaan yang lebih tinggi, bagaimana lagi yang kirim surat adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara yang langsung berdampak dari Al-Qur'an dalam kehidupan ini adalah kita akan langsung bahagia. Kita akan langsung apa? Bahagia. Kebahagiaan dari mana? Kita nggak tahu. Itu rahasia Allah. Tiba-tiba Allah kasih bahagia gitu aja. Allah kasih bahagia. Kenapa? Karena bahagia tempatnya di mana? Di qalb, di hati. Di kalbu kita. Yang menguasai hati kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Al-qulubu baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati itu berada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. In syaa aqamaha wa in syaa azaghaha. Kalau Allah ingin luruskan jadi lurus, kalau Allah ingin menyimpang jadi menyimpang. Ya.